Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Tepat pukul setengah 6 sore tanggal 10 bulan Februari, alhamdulillah dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala, Dewan Hizbah Persatuan Islam dalam rangka melaksanakan acara sidang penyerta Muktamar Persatuan Islam ke-16 telah melaksanakan sidangnya dengan protokol kesehatan yang amat ketat, mengingat acara ini betul-betul terselenggara dalam situasi pandemi seperti ini. Kami haturkan terima kasih dan teriring doa jazakumullahu ahsanal jaza kepada seluruh pihak yang telah membantu, berusaha dan berupaya untuk menyukseskan acara sidang Dewan Hizbah sebagai penyerta muktamar ini, baik berupa moral maupun material, sehingga acara ini sukses dan menghasilkan beberapa keputusan. Kepada seluruh para ulama Dewan Hizbah, begitu juga para tashkil yang telah berusaha berupaya untuk menyukseskan. Dan sidang kali ini diselenggarakan di cabang Persatuan Islam Kecamatan Lembang, Bandung Barat. Dan Lembang, Bandung Barat itu menjadi panitia lokal di dalam penyelenggaraan sidang Dewan Hizbah ini. Terima kasih kepada seluruh pihak yang hingga saat ini tidak bisa disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua, dan kita yakin Allah tidak akan buta memberikan keutamaan kepada orang yang Ia kehendaki. Dalam persidangan yang dilaksanakan secara maraton 2 hari berturut-turut dengan memunculkan 10 masalah yang pada saat ini kebetulan Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam Al-Ustadz Kiai Haji Aceng Zakaria saat ini memang sedang beristirahat di Kota Garut, tidak bisa menghadiri persidangan ini, dan akhirnya makalah yang seyogianya beliau sampaikan maka tentu saja akan ditunda pada sidang berikutnya. Ke-9 masalah yang sudah dirampungkan, alhamdulillah telah selesai diberikan dan diungkapkan pada persidangan dan menghasilkan 9 keputusan setiap judulnya, setiap temanya. Di sini ada tema yang berkaitan dengan persoalan akidah, ada juga yang berkaitan dengan ibadah dan juga berkaitan dengan muamalah. Baiklah, kita akan bacakan judul demi judul sesuai dengan jalannya persidangan. Yang pertama mengenai kepercayaan tentang Imam Mahdi. Karena hingga saat ini warga Persatuan Islam masih juga mempertanyakan dan ingin memiliki kejelasan bagaimana sebetulnya tentang Imam Mahdi ini. Maka Dewan Hizbah dengan mencurahkan segenap tanggung jawab
ilmiah, diniyah, memberikan ungkapan kesimpulan yang sudah disepakati bersama. Cukup dengan satu kesimpulan saja tentang kepercayaan Imam Mahdi ini. Dewan Hizbah berkesimpulan bahwa keyakinan tentang adanya Imam Mahdi secara ijmali adalah wajib. Artinya tidak bisa dinafikan. Adapun dalam sidang berikutnya, Dewan Hizbah Persatuan Islam itu mengangkat judul dana wakaf diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur, maka menghasilkan 4 diktum kesimpulan. Yang pertama, dana wakaf diinvestasikan pada pembangunan infrastruktur untuk kemaslahatan umat, itu hukumnya mubah. Yang kedua, wakaf digunakan untuk sarana kemaksiatan, hukumnya haram. 3, syarat harta wakaf diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur memiliki 5 poin. A, harus terjamin eksistensi harta pokok wakaf, tidak hilang atau habis. B, tidak diperjualbelikan. C, tidak dihibahkan. D, tidak diwariskan. Dan E, menghasilkan atau menguntungkan. Adapun yang keempat, wakaf wajib dipergunakan untuk kepentingan fisabilillah dan kemaslahatan umat agar menjadi jariah bagi wakif. Adapun yang ketiga, yang berkaitan dengan persoalan ibadah haji, lagi-lagi berkaitan dengan persoalan yang sering terjadi di lapangan, yaitu mengenai berhubungan suami istri sebelum tawaf ifadah dikerjakan. Menghasilkan 3 keputusan. Yang pertama, jima pada saat ihram setelah tahallul awal sebelum tawaf ifadah tidak membatalkan haji, akan tetapi wajib membayar kafarah dengan menyembelih unta yang besar. Yang kedua, jima pada saat ihram sebelum wukuf di Arafah membatalkan haji. Dan yang ketiga, jima pada saat ihram adalah dosa besar. Adapun pelanggaran ihram yang mewajibkan dam serta ketentuannya, kewajiban menyembelih hewan ternak bagi muhrim adalah yang pertama hadyu tamatu dan kiron, yang kedua dam fidyah, yang ketiga dam ihsor, dan yang keempat damul jaza. Adapun hukum transaksi dengan digital money menghasilkan 3 keputusan. Keputusan yang pertama, transaksi digital money yang terregistrasi dan memenuhi prinsip-prinsip syariah hukumnya mubah. Yang kedua, transaksi digital money yang tidak terregistrasi hukumnya haram. 3, jika terpaksa karena kebutuhan atau kemaslahatan, maka tentu tidak berdosa. Dan selanjutnya, status nasab dan waris anak yang lahir dari wanita yang dihamili oleh ayah kandungnya. Mengangkat realitas sosial, karena ternyata perzinaan di negara kita sudah sedemikian merajalela, sehingga seluruh para ulama anggota Dewan Hizbah pun merasakan bagaimana tarik ulur dalam persidangan mengenai status nasab dan waris ini. Menghasilkan 2 kesimpulan. Yang pertama, anak yang lahir dari wanita yang dihamili ayah kandungnya, status nasabnya kepada ayah biologisnya. Dan yang kedua, anak mendapatkan waris dari ayah biologisnya. Adapun judul atau tema hukum produk olahan daging dari sel daging hewan yang dikembangkan, walaupun di negara kita ini belum terjadi, akan tetapi semangat meneliti dan bahkan investor-investor besar dunia ini sekarang sedang beryuforia tentang penelitian bahwa ternyata sel punca hewan ini bisa
ditanam di bioreaktor, kemudian diberi tambahan itu dan ini sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen, akhirnya akan melahirkan sebuah makhluk baru yang bisa jadi disebut daging, bisa jadi tidak. Maka Dewan Hizbah dengan menghadirkan pakar yang berkompeten dalam teknologi pangan dari Universitas Padjadjaran, akhirnya para ulama Dewan Hizbah menyimpulkan dengan dua kesimpulan. Yang pertama, daging olahan yang diproduksi atau dibudidayakan dari sel binatang dan proses yang haram, hukumnya haram. Kami ulangi, daging olahan yang diproduksi, dibudidayakan dari sel binatang, dan prosesnya yang haram, hukumnya haram. Adapun diktum yang kedua, daging olahan yang diproduksi atau dibudidayakan dari sel binatang, dan prosesnya halal, maka hukumnya halal. Adapun hukum mempercepat kelahiran dengan sesar, berdasarkan kepentingan pribadi, ini pun adalah mengangkat persoalan-persoalan perkembangan sosial yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, di mana sesar sudah menjadi sebuah tindakan ataupun bagian dari alternatif ibu-ibu yang akan melahirkan dengan berbagai macam maqasid, berbagai macam maksud dan tujuan. Dewan Hizbah memandang setelah sidang menghasilkan dua diktum keputusan. Yang pertama, mempercepat atau memperlambat waktu kelahiran dengan operasi sesar atas alasan kepentingan pribadi merupakan perbuatan zalim dan hukumnya haram. Yang kedua, mempercepat atau memperlambat waktu kelahiran dengan operasi sesar atas alasan tanggal atau hari keberuntungan, dalam kurung tiaroh, termasuk syirik dan hukumnya haram. Dewan Hizbah pun mengangkat sebuah peninjauan kriteria tentang visibilitas hilal yang sudah dilaksanakan di pimpinan Pusat Persatuan Islam. Dalam hal ini DHR, Dewan Hisab dan Ruqyat, dengan beda tinggi 4 derajat, maka saat ini pun Dewan Hizbah Persatuan Islam menegaskan tentang keputusannya dengan Dewan Hisab dan Ruqyat pada tahun 2012 tentang kriteria visibilitas hilal sebagai berikut. 1. Beda tinggi antara bulan dan matahari minimal 4 derajat. 2. Jarak busur antara bulan dan matahari minimal 6,4 derajat. Dan 3. Kesaksian melihat hilal kurang dari kriteria A dan B dapat diterima bila dibuktikan dengan visualisasi. Maka setelah melihat dan memandang, Dewan Hizbah merekomendasikan yang pertama, yaitu Dewan Hisab dan Ruqyat serta Dewan Hizbah merekomendasikan kepada pimpinan pusat Persis agar menyediakan alat dan SDM untuk meruqyat. Yang kedua, selama belum terpenuhi SDM dan peralatan untuk membanding ruqyat, ketetapan hasil ruqyat Badan Hisab Ruqyat atau BHR, maka ulil amri jam'iyah menerima hasil ruqyat BHR tersebut. Dan yang ketiga, merekomendasikan kepada DHR, Dewan Hisab dan Ruqyat, untuk mengadakan peninjauan ulang tentang kriteria tersebut. Dan yang terakhir, Dewan Hizbah Persatuan Islam mengangkat sebuah tema tentang Dajjal yang selama ini masih membingungkan, apakah Dajjal itu hakikian atau majazian. Maka setelah dibahas pada sidang kali ini, menghasilkan satu keputusan bahwa Dajjal itu berupa sifat dan sosok, sehingga kita dianjurkan untuk berdoa, memohon kepada Allah perlindungan, sehingga pada saat kita salat
kita dianjurkan oleh Rasulullah, falyata'awad min arba'in. Hendaknya kita berta'awud dari 4 hal, yang satu diantaranya adalah min syarri fitnatil masihid dajjal. Demikianlah hasil rumusan sidang Dewan Hizbah penyerta muktamar pada 9 dan 10 bulan Februari di tahun 2021 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua dalam rangka memelihara dan menjaga agama, serta dalam rangka melangsungkan kehidupan, melaksanakan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, menyuburkan dan menyebarkan dakwah Islam melalui Jam'iyah Persatuan Islam akan senantiasa eksis. Dan di tengah-tengah pandemi seperti ini, ternyata acara dan perhelatan selama protokol kesehatan dipenuhi, insya Allah kita akan laksanakan dengan sepenuh kehati-hatian, dan alhamdulillah hingga saat ini tidak ada rintangan yang signifikan. Sekali lagi, saya atas nama pimpinan Pusat Persatuan Islam dengan press release ini mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah berita gembira bagi para warga Persatuan Islam, dan demikian juga para simpatisan, baik itu yang hadir secara offline maupun yang hadir secara online. Karena situasi dan kondisi seperti ini, kita pun melangsungkan 2 arah atau 2 sistem, di mana ada tatap muka dan ada tatap maya. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kita semua dalam langkah dan perjuangan agar kita bisa melaksanakan ada dalam jihad fi sabilillah. Kepada seluruh anggota Dewan Hizbah kami haturkan terima kasih dan teriring doa jazakumullahu ahsanal jaza. Selamat melaksanakan misi dakwah kembali ke masing-masing daerah dengan membawa semangat ruh jihad dan ijtihad yang bisa kita tuangkan dalam kehidupan keseharian. Demikianlah yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini, sebagaimana yang sudah kami kemukakan semua dengan rasa bangga dan penuh ketulusan dan keikhlasan. Insya Allah keluarga besar Pak Haji Abdurrahman yang demikian banyak membantu terselenggaranya penyelenggaraan ini, kami haturkan terima kasih. Teriring doa jazakumullahu ahsanal jaza. Allahu ya'khudhu biaidina ila ma fihi khairul islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.